Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Din Channel ya. Setelah sekian lama tidak update, baru update lagi ya. Oke, pada video kali ini saya mau membahas masih di aplikasi Oppo Invest ya, yang dimana saya juga baru mulai. Dan ada pertanyaan mungkin dari yang baru mulai juga ya, apakah reksadana aman dan terpercaya untuk memulai berinvestasi di Oppo gitu. Jadi pada dasarnya itu reksadana online dalam fitur investasi di aplikasi Oppo yang bekerja sama dengan Bareksa telah memenuhi aspek keamanan. Jadi gak usah ragu ya untuk memulai berinvestasi di aplikasi Oppo. Jadi pada intinya adalah berurusan dengan menyimpan uang, kita tentu ingin berhati-hati agar uang kita tetap aman. Bila kita menaruh uang di instrumen investasi, lembaga atau pihak pengelolaan juga harus bisa dipercaya. Jadi hal ini juga berlaku dalam investasi reksadana. Terus bagi kita yang baru mengenal investasi pasti bertanya-tanya, apakah reksadana aman? Oke, kita lanjut. Perlu diingat bahwa reksadana adalah kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk dimasukkan dalam aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana adalah investasi resmi yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau bisa disebut juga OJK ya. Reksadana pasar uang menurut Oppo Bareksa Liquid dalam fitur invest di aplikasi Oppo yang merupakan kolaborasi Oppo dengan Bareksa sebagai Upgrade dan Manulip Asset Management Indonesia sebagai manajer investasi juga bisa dipastikan aman. Jadi di sini ada aspek-aspek yang memastikan bahwa berinvestasi di aplikasi Oppo itu aman ya. Yang pertama diawasi oleh OJK. Jadi di aplikasi Oppo itu tidak sembarang pihak bisa menerbitkan reksadana. Sebuah manajer investasi yang profesional harus mendapatkan lisensi dari OJK. Kemudian, untuk memasarkan reksadana, sebuah lembaga juga harus mendapatkan izin sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK. Oke, yang kedua, dana di bank kustodian. Uang kita yang dikelola oleh manajer investasi juga tidak disimpan sembarangan, tetapi ditaruh di bank kustodian. Dana ini terpisah dari harta bank lainnya, seperti ada brankas khusus. Bahkan manajer investasi ataupun upgrade tidak bisa secara langsung memegang dana kita yang ada di bank kustodian. Bila kita membeli reksadana, uang kita masuk ke dalam rekening reksadana yang ada di bank kustodian ini. Nama rekening masing-masing reksadana pun sama dengan nama reksadananya, bukan rekening, nama PT atau manajer investasi, karena hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengelolaan reksadana itu saja. Terus yang ketiga, keamanan online berlapis. Ketika kita membuka aplikasi Oppo, tentu kita harus memasukkan password atau pindai biometrik sesuai dengan keamanan perangkat kita. Jadi buat yang punya aplikasi Oppo tentu kita itu sudah mengatur kata sandi PIN ya. Kemudian setiap transaksi baik pembelian atau penjualan reksadana dalam Oppo investasi Oppo harus menggunakan password lagi. Jadi transaksi reksadana online ini sifatnya sangat pribadi
karena dilakukan juga di perangkat pribadi. Jadi aman ya. Terus yang keempat, pencairan dana ke rekening investor. Dalam hal penjualan reksadana di OPPO, invest untuk nominal transaksi maksimal, ini maksimal ya, itu 10 juta, bisa langsung masuk secara instan ke OPPO Cash milik kita. Dana ini tidak mungkin nyasar, ya nggak mungkin nyasar ya, ke nomor OPPO milik orang lain. Bila nilai penjualan reksadana di aplikasi OPPO lebih dari 10 juta, dana akan dikirimkan ke rekening bank milik investor yang terdaftar. Nah, itu jadi milik kita pribadi ya. Rekening bank ini sudah diverifikasi ketika pendaftaran OPPO Invest, yakni dipastikan namanya sama dengan KTP pemilik akun. Jadi aplikasi OPPO-nya itu sudah di-upgrade ke OPPO Primer ya. Dan itulah 4 aspek keamanan bertransaksi reksadana online dengan fitur invest di aplikasi OPPO yang bekerja sama dengan Bareksa. Oke, jadi jangan ragu lagi untuk memulai investasi sekarang demi keuanganmu di masa depan. Jadi jangan ragu lagi ya, karena berinvestasi hanya dengan modal 10.000 di aplikasi OPPO itu sudah aman ya, jadi jangan takut. Oke. Dan mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.